Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai semuanya, bagaimana kabar bunda semua? Semoga bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Umi mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Selamat hari ulang tahun untuk Indonesia. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia semakin tangguh dan semakin berkembang dan semakin bertumbuh. Dan tentunya semoga di tahun ini wabah pandemi ini bisa segera musnah dari Indonesia dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, spesial kali ini Umi akan mengangkat sebuah kisah nyata atau sebuah pengalaman nyata dari subscriber Umi yang sudah mengirimkan cerita atau pengalaman pribadi di kolom komentar maupun di DM. Nah, kali ini Umi pilih secara acak dan yang paling banyak diminati dan dikomentar oleh subscriber lainnya, yaitu ada dari Kak Mufa yang berkomentar tentang pengalaman pribadi bagaimana cara mengatur gaji kecil untuk keluarga besarnya. Nah, di sini siapa yang masih kebingungan dengan gaji minim tapi pengen cukup untuk satu keluarga? Apa saja sih trik dan tipsnya supaya bisa hemat untuk gaji seminggu atau bahkan sebulan atau bahkan untuk semua keluarga? Sebelum melanjutkan bagaimana pengalaman dari Kak Mufa ini, Umi mau menyampaikan dulu bahwa di sini adalah hanya berbagi pengalaman saja, tidak bermaksud untuk menggurui atau bahkan mengajari. Semuanya dikembalikan pada pribadi masing-masing dan ke kondisi keluarga masing-masing. Tidak semua keluarga bisa menerapkan apa yang menjadi pengalaman Kak Mufa ini atau pengalaman subscriber yang lainnya, tapi setidaknya bunda-bunda di luar sana atau kakak-kakak di sana bisa mengambil beberapa poin-poin terpenting yang mungkin bisa dicontoh atau bisa dicoba dipraktekkan di rumah. Nah, selanjutnya di sini Umi mau cek dulu, ini adalah hasil tampilan dari screenshot di kolom komentar Umi yang sudah Umi screenshot, dan ini beberapa ada yang pengalamannya unik dan memang bisa dicontoh. Nah, Kak Mufa di sini menuliskan di kolom komentar pada konten video Umi yang 1 juta untuk sekeluarga. Nah, konten 1 juta untuk sekeluarga ini banyak banget ya komentar-komentarnya yang ada di kolom komentar, baik itu secara positif maupun negatif Umi terima, dan Umi secara legowo menerima apa saja komen dari kalian. Karena memang untuk gaji 1 juta di sini memang secara kasat mata memang tidak akan cukup untuk keluarga yang memiliki anak. Tapi balik lagi, semua yang mengatur rezeki itu bukan kita ya, tapi ada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengatur rezeki kita. Walaupun gaji kita kecil, tapi ketika Allah itu sudah mengatakan gaji itu cukup untuk keluarga kita, insya Allah itu akan cukup. Bahkan bukan hanya dalam hal rezeki saja, tapi dari segi kesehatan atau segi lainnya, rezeki-rezeki itu banyak banget macamnya. Diberikan anak yang baik, yang tidak rewel, yang tidak banyak minta-minta, itu tuh sudah banyak rezekinya. Itu tuh sudah termasuk rezeki untuk para bunda semuanya. Bahkan kita mendapatkan suami yang menerima kita apa adanya, bahkan kita mendapatkan istri yang menerima gaji suami apa adanya, itu juga rezeki dari Sang Maha Kuasa. Jadi jangan dihitung rezeki itu hanya melalui materi saja. Nah, lanjut lagi ya. Di sini ada chat dari Kak Mufa atau komentar dari Kak Mufa, mau share pengalaman ortuku. Yang pertama, pakai pampers kain yang bisa dicuci dan dipakai ulang, pakai kain apa saja. Nah, ini benar banget karena Umi juga sudah pernah nerapin ini pada saat Umi punya 2 balita sekaligus dalam 2 tahun. Jadi 1 tahun setelah melahirkan Umi punya bayi lagi, dan disitu Umi harus menekan biaya pampers yang sangat mahal karena waktu itu memang kondisi keuangan dari suami juga gak memungkinkan kalau harus full pampers setiap harinya. Jadi Umi menggunakan kain yang bisa digunakan sekaligus sebagai popok, jadi habis digunakan cuci lagi. Ya, intinya kita itu bisa
ngeirit harga pampers. Yang kedua, berusaha untuk aktif mengajak main anak. Pengalaman dulu, ibuku rutin ajak main kasti, badminton, lompat-lompat, dan lain-lain. Dan karena saking serunya, aku dan saudara-saudaraku tuh gak kepikiran jajan. Alih-alih ngelarang jajan dan menimbulkan kesan pelit pada ibuku, jadi ibuku bisa mengalihkan ketertarikan jajan anak dengan hal lain. Misalnya, sering curhat, main-main, atau nanyain pendapat anak. Selain melatih komunikasi, juga melatih empati, kekritisan berpikir, dan sampai melupakan jajan lagi. Nah, ini tuh benar banget. Ketika anak sudah disibukkan dengan aktivitas fisik, baik gitu secara olahraga atau apapun itu, anak-anak akan teralihkan. Yang pengen jajan, dia itu bakal mikir lagi, eman-eman jajan mending kita main aja. Nah, itu tuh juga dirasakan oleh Umi waktu kecil dulu. Umi waktu kecil dulu memang sedikit jajan, karena jatah jajan itu sudah ditakar oleh orang tua Umi. Jadi, ya mau gak mau Umi harus bermain dengan sepupu-sepupu Umi, teman-teman gitu ya. Jadi memang lupa. Nah, cara ini mungkin bisa diterapkan untuk bunda-bunda di luar sana. Nah, biasanya anak yang banyak jajan itu memang karena anak itu diem dan pasif di rumah. Tapi ketika anak sudah aktif, insya Allah itu tuh aman ya. Jadi bisa nih untuk dibuktikan. Yang ketiga yaitu makan seadanya. Dulu gak jarang makan telur sebiji di dadar setipis mungkin dan dipotong menjadi 7. 2 orang tua, 5 anak. Nasi kuah garam, nasi kecap, dan lain-lain. Gak takut kurang gizi? Enggak. Karena sadar gak bisa makan bergizi, makanya kencengin doanya ke Allah. Harus percaya dan yakin, alhamdulillah kakak-kakakku dan adik-adikmu tumbuh tinggi kurang lebih 170 cm lebih, bahkan adikku 180 cm, dan berhasil masuk ke sekolah yang bagus-bagus dan sekarang kerja di tempat yang layak. Semua itu butuh kesadaran diri, syukur, kedisiplinan, kreativitas, dan jangan mengeluh, karena mengeluh justru mengurangi rizki. Nah, benar banget ini nih. Jangan takut keluarga kita atau anak kita itu kekurangan gizi, karena yang menentukan itu semua bukan dari makanan. Banyak kok di luar sana yang makannya hanya sebatas kecap, sebatas garam, tapi mereka tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan layaknya anak-anak yang penuh makan makanan bergizi. Jadi jangan patokan kegizian anak kita dengan hidangan kita. Tapi kalau kita memang bisanya segitu, ya udah terima aja. Anak sudah bisa menerima kondisi dengan makanan kita yang seadanya itu adalah rizki yang terbesar. Gak rewel, gak minta macam-macam, itu juga rizki yang besar. Jadi ya udah, insya Allah itu gak akan membiarkan kita dengan segitunya gitu ya. Mentang-mentang kita makan yang gak sesuai gizi, kemudian Allah membuat keluarga kita sakit atau bahkan kurus. Enggak kayak gitu. Ada banyak rezeki lainnya. Dengan cukup kita sehat dan juga menerima dengan semua itu, insya Allah itu adalah rezeki terbesar yang akan kita dapatkan. Dan selanjutnya yang gak kalah serunya lagi yaitu di sini keluarga Kak Mufa semuanya sukses, bahkan kakak dan adiknya semuanya tinggi besar. Bayangin makannya cuma garam, kecap, dan itu tuh bisa bisa tumbuh gede bahkan sukses gitu loh. Dan ini pun juga terjadi di keluarga Umi, karena Umi juga bukan dari keluarga yang benar-benar berduit ya, karena memang dulu juga sangat-sangat sederhana kita makan. Tapi alhamdulillah adik-adik Umi termasuk Umi sendiri pun juga masih sehat, bahkan bisa sekolah di tempat yang layak selayaknya orang-orang lainnya. Jadi semua rezeki itu jangan dihitung dengan materi ya bun ya. Insya Allah tiap anak, tiap keluarga kita itu punya takaran rezeki masing-masing. Dan tentunya tetap bersyukur dan penuh kesadaran diri bahwa ini tuh adalah jalan dari Allah yang harus kita jalani dengan penuh rasa syukur, dan juga jangan mengeluh. Karena memang benar nih Kak Mufa, mengeluh itu memang mengurangi rezeki. Nah, di sini setelah dikulik-kulik di sini bahwa keluarga Kak Mufa ini
mengalami hal yang seperti ini dari tahun 2000 hingga 2015, kurang lebih 15 tahun. Berarti intinya itu dari Kak Mufa kecil sampai gede ya. Dan alhamdulillah kenapa bisa membaik lewat dari 2015, karena anak pertama atau Kakak Mufa di sini itu sudah bisa bekerja sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, di situ saja ya pengalaman kisah nyata dari subscriber Umi yang bernama Kak Mufa. Alhamdulillah komentar dari Kak Mufa ini sangat memotivasi untuk semua bunda-bunda yang sudi mampir di kolom komentar di video Umi. Dan insya Allah next akan Umi lanjutkan ke cerita pengalaman pribadi yang menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ada poin-poin yang bisa dipetik dan dipraktekkan di rumah maupun di keluarga sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.